Aturan-aturan pribadi Prabowo kepada menterinya, dari telepon hingga laporan rawan. Tuntutan Cina ke Uni Eropa, Prancis kena imbas perang dagang kedua kubu. Segala upaya dilakukan Uni Eropa, jegal industri Indonesia, merah putih tetap berkibar. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto inginkan kabinetnya segera melaporkan masalah yang bersifat rawan dengan cepat. Prabowo mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler. Dia mempersilahkan para menterinya menghubungi dirinya ketika berada di luar negeri. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto melarang para menterinya untuk menghubunginya lewat telepon untuk melaporkan masalah yang bersifat rawan. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana, Jakarta pada Rabu 16 November 2024, Prabowo mengingatkan bahwa di era modern ini banyak telinga yang ingin mendengar informasi tersebut jika dilakukan lewat telepon. Silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Jangan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Di sisi lain, dia mempersilahkan para menterinya menghubungi dirinya ketika berada di luar negeri. Adapun dalam waktu dekat ini Prabowo akan lawatan ke beberapa negara. Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Prabowo menjelaskan jika para menteri ingin mendapatkan suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilahkan untuk menelepon. Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler. Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Meski demikian, Prabowo mengakui posisinya sebagai pemimpin di Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa dirinya menerima mandat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dari rakyat. Mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama Saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Jangan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia dapat memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor, hingga komputer.
Harapan ini disampaikan saat ia memberi arahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024. Menurutnya, Indonesia punya kekayaan yang begitu besar sebagai modal untuk menjadi negara maju. Dengan segala kekayaan yang dimiliki, Prabowo tidak terima jika Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi tersebut. Prabowo pun bersyukur telah diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia, sehingga ia semakin ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Terus terang aja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Karena itu, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ex-Menteri Pertahanan itu juga mengajak semua pejabat untuk memaksimalkan pikiran dan wewenang yang dimiliki saat ini demi kepentingan rakyat. Ia menilai Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju bila seluruh pejabatnya memiliki pola pikir tersebut. Adapun acara Rakornas Garpemda yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada tahun ini bertemakan implementasi Asta Cita menuju Indonesia 2024. Rakornas yang dibuka oleh Prabowo itu dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda se-Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyapa seluruh kepala daerah dan mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri atas inisiasi acara tersebut. Prabowo juga memuji acara ini sangat bermanfaat dan strategis karena dapat bertemu di satu tempat dengan semua pengambil keputusan dari setiap daerah adalah hal yang jarang terjadi. Diketahui, Prabowo akan melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke luar negeri yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Peru, Brazil, dan Tiongkok. Perang dagang yang terjadi antara China dan Uni Eropa terkait kebijakan kendaraan listrik membuat negara Prancis kena imbasnya. Bahkan, Menteri Perdagangan Junior Prancis, Sophie Primas, menegaskan akan mempertahankan persaingan yang lebih adil yang menguntungkan semua pihak. Berikut ulasan selengkapnya. China meminta Prancis untuk mendorong Komisi Eropa agar memberikan solusi yang dapat diterima oleh industri kendaraan listrik Eropa dan China. Di sisi lain, Prancis menegaskan bahwa blok tersebut tidak akan mengalah pada hal-hal penting dalam upaya mereka untuk membatalkan tarif Brandy. Mengutip Reuters, Uni Eropa meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap impor kendaraan listrik berbaterai buatan Tiongkok tahun lalu, dan pada bulan Oktober memberikan suara untuk tarif pada kendaraan tersebut. Sebagai balasannya, China dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap daging babi dan produk susu Eropa, serta memberlakukan langkah-langkah anti-dumping sementara pada impor brandy dari Uni Eropa pada bulan Oktober. Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Junior Prancis, Sophie Primas di Shanghai, mendesak Paris untuk mengambil peran aktif dalam mendorong Uni Eropa terkait kebijakan kendaraan listrik Tiongkok. Wang menegaskan bahwa penyelidikan blok tersebut adalah masalah besar yang telah menjadi penghambat serius kerja sama industri otomotif Tiongkok dengan Uni Eropa.
Primas mengatakan kepada Wang bahwa Uni Eropa menolak untuk memperburuk situasi dan terus berdagang dengan Cina. Akan tetapi dia menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan di sejumlah poin-poin penting. Primas menambahkan bahwa Wang terbuka dalam diskusi mereka untuk mempertimbangkan proposisi dari produsen brand di Prancis. Pada pekan lalu, Reuters melaporkan Primas sedang melakukan kunjungan selama 3 hari untuk menantang Cina mengenai bea masuknya terhadap brandy yang menurut Paris bersifat politik dan tidak berdasar. Wang mengatakan kepada Primas bahwa investigasi remedial perdagangan Beijing terhadap produk brandy, daging babi, dan produk susu Uni Eropa sesuai dengan aplikasi industri domestik dan mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ini berbeda dengan Uni Eropa yang tampak terburu-buru dalam meluncurkan penyelidikan tarif kendaraan listriknya. Namun dia mengatakan bahwa Cina juga bersedia bekerja sama dengan Komisi Eropa menuju solusi yang tepat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Cina membuka penyelidikan anti-subsidi terhadap produk susu impor dari Uni Eropa pada bulan Agustus, dan penyelidikan yang berfokus pada daging babi yang ditunjukkan untuk konsumsi manusia pada bulan Juni. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengakui bahwa China punya peran besar dalam mendamaikan perang. Pengakuan Macron ini terlontar merujuk pada upaya China dalam mencarikan solusi damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan Macron pada hari pertama kunjungannya ke Beijing pada Rabu 5 April 2023. Dia juga menyebut Perancis akan berusaha bekerja sama dengan China dalam rangka bertanggung jawab bersama demi perdamaian dan stabilitas di Ukraina. Parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences pour notre Europe, des conséquences pour le Proche et Moyen-Orient comme pour le continent africain et tant d'autres. Et c'est assumer d'essayer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que celle qu'on voudrait déjà écrire. C'est ce que j'aborderai, vous l'avez compris, demain, après-demain avec le président, essayer de bâtir en quelque sorte et d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité. Macron sendiri dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada hari ini. Kunjungan tersebut dilakukan Macron usai Xi mengunjungi Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam pertemuan Xi dengan Putin di Rusia, keduanya disebut-sebut sudah membahas masalah perang yang terjadi di Ukraina. Putin juga menekankan bahwa kunjungan Xi menjadi kesempatan untuk menegaskan persahabatan tanpa batas antara Rusia dan China. Sementara itu, China sendiri telah menyampaikan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun otoritas Ukraina menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai dengan mundurnya pasukan Rusia. Produk kelapa sawit Indonesia selalu dijegal Uni Eropa. Alasan utama Uni Eropa menjegal produk kelapa sawit Indonesia semata-mata karena persaingan perdagangan. Uni Eropa punya produk yang namanya minyak nabati rapeseed yang menjadi pesaing utama CPO. Namun, pemerintah Indonesia pastikan akan melawan dan memperkuat kerjasama dengan negara Uni Eropa lainnya yang berpihak kepada Indonesia. Berikut ulasan selengkapnya. Uni Eropa yang getol menjegal produk kelapa sawit Indonesia. Namun tidak semua negara Uni Eropa melakukan itu. Karena ada negara yang setuju untuk mengonsumsi produk kelapa sawit Indonesia, salah satunya Swiss. Uni Eropa seringkali beralasan produk kelapa sawit Indonesia tak ramah lingkungan. Namun, itu semua sebuah kebohongan besar. Uni Eropa sangat diskriminasi dengan produk kelapa sawit Indonesia. Berkali-kali,
Uni Eropa bilang kalau sawit Indonesia tak ramah lingkungan. Pendapat ini juga beberapa kali ditepis oleh delegasi Indonesia. Alasan utama Uni Eropa menjegal produk kelapa sawit Indonesia semata-mata karena persaingan perdagangan. Uni Eropa punya produk yang namanya minyak nabati rapeseed yang menjadi pesaing utama CPO. Namun, usut demi usut, harga CPO RI lebih murah dibandingkan rapeseed. Delegasi Indonesia akan terus beradu argumentasi dengan Uni Eropa di Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan ada 3 masalah besar mengganjal Indonesia terkait Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation. Sebagai informasi, penerapan aturan tersebut akan ditunda Uni Eropa selama 1 tahun dari seharusnya berlaku 30 Desember 2024. Menurut Erlangga, penundaan dilakukan karena desakan dari Indonesia hingga Sekretaris Jenderal World Trade Organization atau WTO. Namun, bagi Indonesia yang terpenting adalah kejelasan dari peraturan pelaksanaannya. Karena kalau ditunda saja, tidak mempengaruhi isi dari aturan tersebut jika nanti akan berlaku. Erlangga berharap saat masa penundaan bisa dimanfaatkan untuk berbicara bagaimana implementasi aturan tersebut. Masalah pertama, Uni Eropa ingin detail informasi lokasi hutan, kebun, dan deforestasi di Indonesia. Kedua, Indonesia keberatan karena meski penerapan UU ditunda, namun tidak ada perubahan atas aturan pelaksanaan tersebut. Ketiga, Uni Eropa tidak mau menggunakan standarisasi dari setiap negara terkait dengan komoditas kehutanan atau hasil kebun. Ini juga dimiliki oleh setiap negara seperti Malaysia. Tiga isu itu yang akan diperjuangkan oleh Indonesia melalui gugus tugas ad hoc. Erlangga mengatakan rapat bersama dengan gugus tugas rutin dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan tersebut. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andre Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.